Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selanjutnya, slide selanjutnya sih. Baik, kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran PAIKEM. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Niko Mantri Ciptasari dengan NIM 2011031075, kemudian Niluh Made Yulia Widyastuti dengan NIM 2011031079, kemudian Niketut Sri Mahendri dengan NIM 2011031082, kemudian Niputu Dinasri Andini dengan NIM 2011031085, dan Kadek Asep Satya Karisma Dewi dengan NIM 2011031090. Berikutnya, baik, mengenai model pembelajaran PAIKEM ini, kami akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran PAIKEM, karakteristik, prinsip-prinsip, langkah-langkah, penilaian, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PAIKEM. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh penyaji. Pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Arti aktif sendiri adalah proses pembelajaran diciptakan agar siswa aktif mengemukakan pendapat, menyanggah pendapat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedua, ada inovatif. Proses pembelajaran diharapkan muncul ide-ide, gagasan, atau inovasi baru. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kreatif. Proses pembelajaran diciptakan dengan kegiatan yang beragam serta membuat media pembelajaran. Yang ketiga, yang selanjutnya ada efektif adalah proses pembelajaran mewujudkan keterampilan tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah menyenangkan. Suasana belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan harus mampu diciptakan oleh guru agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik dari model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran PAIKEM sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, di mana kegiatan belajarnya lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu, yaitu mengarahkan peserta didik untuk mencapai kemampuan yang telah diprogramkan dalam kegiatan belajarnya. Yang ketiga yaitu belajar secara berkesinambungan dan tuntas, yaitu dengan tujuan agar seluruh peserta didik mampu menguasai tujuan pembelajaran secara optimal dan juga mencapai ketuntasan ideal. Yang keempat, ada memberikan pengalaman langsung, di mana siswa akan dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Selanjutnya, yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, di mana siswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep pelajaran secara utuh yang nantinya akan berguna untuk membantu siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya ada bersifat fleksibel, di mana guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau bahkan dapat mengkaitkannya dengan kehidupan dan lingkungan di mana siswa itu berada. Dan yang terakhir ada menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, di mana prinsip belajar ini akan membuat siswa merasa nyaman, aman, dan asik, sehingga nantinya akan mendorong rasa keingintahuan siswa yang disertai dengan upaya mencari tahu. Sehingga dengan cara ini pembelajaran akan berlangsung secara lebih efektif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip model pembelajaran PAIKEM. Adapun 4 prinsip yang digunakan dalam model pembelajaran PAIKEM yaitu yang pertama mengamati. Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosional. Melalui pengalaman langsung, pembelajaran akan lebih bermakna dibandingkan hanya dengan mendengarkan. Dalam hal ini, peserta didik mengalami secara langsung dengan memanfaatkan banyak indera. Bentuk konkretnya adalah peserta didik melakukan pengamatan, percobaan, serta penyelidikan. Jadi, peserta didik dapat belajar banyak melalui berbuat secara langsung. Yang kedua yaitu interaksi. Interaksi digunakan untuk menciptakan hubungan antara guru dan peserta didik. Bentuk interaksi yang dapat dilakukan dapat berupa diskusi atau tanya jawab. Hubungan antara peserta didik itu sendiri maupun dengan guru, baik melalui diskusi atau tanya jawab, harus selalu dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan adanya interaksi, pembelajaran menjadi jauh lebih hidup dan lebih menarik. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Interaksi tidak cukup jika tidak terjadi komunikasi di dalamnya. Bahkan interaksi menjadi lebih bermakna jika interaksi itu lebih komunikatif. Maka dari itu, dalam hal ini, komunikasi perlu diupayakan untuk terlaksana dengan baik. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksi dapat diartikan sebagai proses memikirkan kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Proses refleksi sangat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran itu sendiri. Dengan refleksi, kita bisa menilai efektif atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran. Hal ini penting dilakukan untuk menjadikan pembelajaran sebagai kegiatan yang lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya refleksi dari si peserta didik ketika mereka mempelajari suatu hal. Slide selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah model pembelajaran PAIKEM. Menurut Muhammad Kasmat 2012.251, langkah-langkah model pembelajaran PAIKEM yaitu yang pertama, guru menentukan tema atau pokok bahasan yang banyak masalah dan banyak solusi. Guru dimaksudkan untuk menentukan terlebih dahulu pokok pembelajaran yang hendak diberikan kepada siswanya. Yang kedua, yaitu guru membentuk kelompok belajar. Setiap kelompok menjawab masalah atau pertanyaan yang telah dirancang oleh guru dengan cara diskusi. Dalam hal ini, guru membimbing siswa untuk membentuk beberapa kelompok agar memudahkan jalannya kegiatan diskusi. Yang ketiga, yaitu guru memberikan kesempatan pada kelompok untuk mengamati atau mengobservasi, mengklasifikasikan, serta menganalisis melalui bantuan media gambar peristiwa topik. Setiap kelompok diminta melakukan observasi dengan dibimbing langsung oleh guru. Yang keempat, yaitu setiap kelompok melaporkan peristiwa terjadinya masalah dengan menggunakan berbagai sumber. Setelah kegiatan observasi berakhir, setiap kelompok melaporkan hasil observasinya pada guru. Yang kelima, yaitu setiap kelompok melaporkan hasil diskusi dengan peristiwa masalah dengan diakhiri tepuk tangan. Tepuk tangan di sini ditujukan sebagai suatu bentuk tanda penghargaan pada siswa. Yang keenam yaitu menyimpulkan peristiwa masalah. Kesimpulan diambil dari hasil observasi dan diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan langkah terakhir yaitu langkah ketujuh, guru mengadakan penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari penilaian proses diskusi dengan kelompok, penilaian laporan, dan tes tertulis. Baik, sekian pemaparan terkait langkah-langkah model pembelajaran PAIKEM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikutnya adalah penilaian dari model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran PAIKEM menggunakan penilaian otentik. Berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 menyebutkan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian yang menghendaki peserta didik untuk menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada kondisi yang sesungguhnya. Dalam penilaian otentik ini terdapat jenis
penilaian, yaitu penilaian kinerja atau performa assessment, di mana penilaian yang memfokuskan pada aspek keterampilan atau ranah psikomotor peserta didik. Berikutnya, penilaian evaluasi diri. Penilaian ini memfokuskan agar peserta didik mengetahui kelemahan diri, kekuatan diri, minat, dan bentuk lainnya dari diri peserta didik. Berikutnya, penilaian esai. Penilaian ini menghendaki peserta didik untuk mengorganisasikan, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya, atau tes esai. Berikutnya adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berupa karya terpilih dari seorang peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan. Berikutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan penilaian berupa tugas-tugas belajar atau learning text yang meliputi kegiatan perancangan, kegiatan pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam kurun waktu tertentu. Baik, sekian penjelasan mengenai penilaian model pembelajaran PAIKM. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini, pada bagian ini, saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model PAIKM. Nah, yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya yang pertama dapat membuat siswa selalu aktif, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Yang kedua, tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Yang ketiga, kelas menjadi menyenangkan dan lebih kondusif. Yang keempat, dapat melatih siswa memiliki rasa tanggung jawab, berbagi rasa, saling menghormati, dan menyayangi antar sesama. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, tidak mudah merancang pembelajaran dengan perbedaan individu siswa. Yang kedua, tidak efektif bila digunakan pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Hal tersebut karena akan mengalami kesulitan atau dikontrol ketika melakukan penilaian dan kemungkinan akan ada siswa yang tidak bisa berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, tugas terlalu banyak akan membuat siswa merasa bosan, terlebih lagi jika tidak disertai dengan penilaian. Yang keempat, perlunya kreativitas guru dalam menciptakan beragam kegiatan yang dapat menyenangkan siswa, misalnya dari pemilihan lagunya atau pemilihan jenis permainan. Baik, sekian dari saya. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai model pembelajaran PAIKM. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Harmoni. Terima kasih.